Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan yang ada di YouTube. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum hari ini kita melayani dan kita beribadah kepada Tuhan, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa persembahan hati kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan, biarlah Engkau disenangkan. Kami percaya ketika kami berkumpul bersama-sama walaupun lewat online ini Tuhan, biarlah Engkau hadir, Engkau membaharui, memberkati setiap kami dan mengurapi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami memperingati bahwa Roh Kudus dicurahkan buat setiap umat-umat Allah. Dan kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kami minta Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalir buat setiap umat-umat-Mu di dalam gereja-gereja-Mu Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku serahkan hidupku kepadamu.
menyerah penuh kepada Tuhan. Wahai jemaat-jemaat yang diberkati, oh Yesus, Engkau jadikan indah, mengalir kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kau jadikan kami sungguh indah, sungguh mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh ya ralalala ya ralalala ya ralalala. Terima kasih Tuhan. Saya ingin menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak setiap kita nyanyikan. Kita buka tangan kita angkat tangan kita dengan lembut, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu kami semua menyembah-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, terima kasih sebentar. Kami mau dengar firman Tuhan, tuntun kami. Roh Kudus berkati kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nah pagi hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Hari ini kita memperingati apa? Hari Pentakosta, yaitu dicurahkannya Roh Kudus setelah 50 hari kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. Dan dicurahkan Roh Kudus buat setiap kita. Bukan lagi Roh Kudus hanya menghinggapi kita, tetapi Dia tinggal di dalam hidup, di dalam hati kita. Katakan begini, Roh Kudus terima kasih bahwa Engkau sudah tinggal di dalam hidupku. Haleluya. Harusnya ketika Roh Kudus bekerja, tinggal dalam hidup kita, kita membuka diri, membuka hati kita ya sebesar-besarnya untuk pekerjaan Roh Kudus, dan ya kita harusnya bergaul karib dengan Dia. Nah, hari ini kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, perbedaannya ketika Roh Kudus itu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesuai dengan Alkitab ya. Kita berdasarkan firman Allah. Nah, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat di sini di Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Hakim pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, Roh Tuhan menghinggapi dia ini di sini adalah Otniel ya, dia salah seorang hakim Israel dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, Otniel maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Nah, di sini yang poinnya adalah Roh Tuhan menghinggapi. Menghinggapi itu artinya Dia tidak masuk ke dalam pribadi kita. Dia tidak masuk ke dalam hati kita, tetapi Dia hinggap, Dia berkuasa, Dia menaungi kita. Gitu ya.
Ya, istilahnya kalau ini adalah kita, Bapak Ibu Saudara, ya, mic ini adalah kita dan dia ada di sekeliling kita. Seperti itu, ya. Dan dia berkuasa, mau dicopot kayak begini, ya kan, dibawa kemana-mana, hello. Nah, seperti itu, dia tetap pegang, kita miliknya dia, kira-kira seperti itu pengertiannya. Lalu diletakkan lagi, ya. Nah, Roh Kudus belum masuk ke dalam hati kita, ya, waktu di perjanjian lama maksudnya seperti itu. Nah, di sini, ya, kata menghinggapi ini yang saya pelajari di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya, bahasa Ibraninya itu adalah datang, ada di antara. Itu maknanya, ya. Kalau dibaca yang translationnya adalah hayah atau hauyau, gitu ya. Di sini kita lihat di sini, ya. Oh, ternyata, ya, memang Roh Kudus itu datang dan berkuasa. Belum masuk, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika di sini juga ada nih Hakim-Hakim pasal yang ke-11 kalau tidak salah, ya. Pasal yang ke-11 ayat berapa gitu. Nah, itu juga sama, Bapak Ibu Saudara, menghinggapi. Nah, betapa bersyukurnya kita ketika Roh Tuhan masuk. Ya, ini ayat yang ke-29 ternyata. Oke, kita lihat. Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Sebentar kita akan belajar sama-sama. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, hayah juga, ya. Came. Dia datang, Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan itu datang. Upon and came. Dia belum masuk. Dia masih ada di atas orang itu, above. Ya, mengerti di sini? Nah, ketika hari Pentakosta, kita buka sama-sama, kita belajar pagi hari ini supaya kita mengerti konsepnya, ya, supaya hari ini Bapak Ibu Saudara menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum, ya, terbuka hatinya tentang Roh Kudus, buka hatimu supaya dia bekerja lebih banyak. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dulu, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita selidiki lagi, ya. Kita selidiki lagi di dalam Kisah Para Rasul. Di sini, and filled. Nah, ini dia katanya, Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini, mana tadi ayatnya, ya? Ayat 3. Oh, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Penuhlah mereka. Artinya penuh di sini bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunaninya, karena perjanjian baru itu Yunani. Nah, di sini artinya full, memenuhi, ya, fulfilled, was filled, memenuhi. Memenuhi apa? Memenuhi hatinya, memenuhi hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, ya, fulfilled, memenuhi. Mereka mengalami kepenuhan Roh Allah, dan Roh Allah itu tinggal menetap sesuai dengan janji yang Tuhan Yesus katakan. Ya, Dia akan datang, Dia akan memimpin kita, Dia akan memenuhi setiap kita yang percaya tentunya. Nah, oleh sebab itu
Kita tahu di sini Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau kasih tahu, ketika Roh Kudus ya datang kepada kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita mau dibaptis selam, kita akan menerima hidup yang baru, yaitu roh yang baru, dan kita menerima eksosia, itu kuasa yang Tuhan beri. Bahkan pribadi Roh Kudus tinggal menetap di dalam bait ini. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita jaga hidup kita, karena Roh Kudus memenuhi engkau. Bagi engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya menantang untuk engkau percaya kepada Tuhan. Karena apa? Roh Kudus begitu luar biasa, dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran ilahi. Bapak Ibu Saudara, ya, luar biasa sekali ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia akan berbuat banyak, dia akan berkarya dengan banyak untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Bukan untuk kemuliaan kita, supaya kelak kita akan menerima mahkota demi mahkota. Di sini yang mau mahkota angkat tangan dari Tuhan. Kita semua mau mahkota, amin. Ya, kita nggak mau yang biasa-biasa saja. Di sorga nggak pakai mahkota. Waduh, yang lainnya pakai. Nah, jangan iri. Karena mereka bekerja banyak untuk Tuhan. Ya, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka benar-benar percaya dan mau bekerja sama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, terima roh itu. Biarkan dia masuk ke dalam hatimu dan terima kuasa. Amin. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan buat para rasul ini, Roh Kudus juga dicurahkan untuk umat-umat Tuhan yang percaya. Ketika Petrus berdiri setelah diurapi oleh Roh Kudus, setelah dia penuh dengan Roh Kudus, setelah Roh Kudus tinggal menetap dalam hatinya, dia punya keberanian untuk mengabarkan Injil. Ayat 14 dari Kisah Rasul pasal 2. Dilihat di situ. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini," bla 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 dan seterusnya. Intinya dari situ adalah Petrus mengabarkan kabar baik tentang kematian Yesus dan untuk menebus dosa-dosa setiap orang-orang tersebut. Dan mereka hari itu bertambah 3.000 orang. Wow, bayangkan 3.000 orang dibaptis selam. Ya, pernah langsung membaptis orang 3.000? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang enggak ketika Roh Kudus menyertai kita? Ini yang perlu kita mengerti. Ketika Roh Kudus ada buat kita, dia akan melakukan banyak hal. Yang penting kita mau terbuka untuk Tuhan. Kita terbuka untuk Tuhan, kita benar-benar mau dibentuk sama Tuhan. Maka dia akan bekerja lebih banyak dan begitu banyak di dalam hidup kita. Ya, dan ketika para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, dan disitulah terjadi pertama kali, yaitu yang namanya cara hidup jemaat. Mula-mula dahsyat sekali cara hidup jemaat ini. Setiap hari mereka mendalami firman, mereka berdoa, mereka memecahkan roti. Wow, dahsyat sekali. Komsel ada, ya, komunitas sel waktu itu ada. Itu pengertian saya lah kira-kira. Ya, antara satu rumah ke rumah yang lain secara bergilir, ya kan? Apa gitu ya, tentang firman Tuhan. Mereka mendalami firman, mereka menggali, mereka berdoa, mereka memuji, menyembah. Luar biasa sekali. Waktu itu mungkin istrinya lebih dahulu bertobat, suaminya masih minum judi, ya, main perempuan. Tetapi karena ibu ini mau setia berdoa buat suaminya dan terus setia, dan dia dipenuhi Roh Kudus, maka doa-doanya sampai ke langit, menembus alam roh. Dan ketika menembus alam roh, alam setan itu, ya, nah, doa itu dijawab Tuhan untuk suaminya. Suaminya melihat perubahan hidup di dalam jemaat mula-mula. Kenapa mereka bisa baik seperti ini? Itulah yang menjadi daya tarik. Dan suaminya berkata, "Saya mau dong, saya mau bertobat deh. Saya jerak dengan kehidupan seperti ini. Najis ini."
dan dia berdoa bersama-sama dan suaminya diselamatkan. Kira-kira seperti itu pengertian yang bisa saya beri. Oleh sebab itu ketika Roh Kudus memenuhi kita, filled, ya, memenuhi kita, Bapak Ibu Saudara, dia memenuhi hati kita dan dia tinggal menetap dalam kita. Janganlah kita membuat dia berduka. Nah, ya, ketika kita membuat dia berduka, maka dia akan terhalang untuk bekerja lebih banyak dalam hidup kita, karena Roh Allah begitu menghormati pribadi kita. Ya, oleh sebab itu yuk sama-sama kita belajar hari ini, ya. Jangan biarkan pengertian saya yang saya dapatkan begini. Jangan puas ketika Roh Kudus hanya menengok kita. Pokoknya gimana pun caranya Roh Kudus harus tinggal dalam kita. Bagaimana caranya, Pak? Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beri dirimu dibaptis selam. Ya, dibaptis. Amin. Ayo sama-sama. Yang bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mau hari ini merendahkan hati saya. Setelah mendengar firman-Mu Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau undang Engkau Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam hati saya. Ampuni saya, kuduskan saya. Saya menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan saya hidup, Tuhan saya luar biasa. Ampuni saya juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya, apapun kesalahan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan saya undang Roh Kudus, berkaryalah banyak-banyak, berkaryalah dengan luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya mau buka hati saya. Di dalam nama Yesus berkati saya Tuhan. Katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berdoa sama-sama yuk. Bapa, hamba mengucap syukur pagi hari ini kami bisa belajar sedikit dari firman-Mu. Kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Kami mau terus hidup bergantung kepada Roh Kudus. Bapa, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami. Biar gereja kami melakukan yang benar dan terbaik untuk Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu, baik yang ada di YouTube, baik yang di onsite nanti Tuhan. Bapa, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sungguh baik buat kami Tuhan. Kami berdoa buat pembangunan gereja di Geobos Tuhan, berkati Bapa, biar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan yang menyokong semua dana pembangunan, Tuhan yang cukupkan semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk kota kami dimanapun kami tinggal, berkati Bapa, urapi kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Berkati jemaat-jemaat choir Pospe ini Tuhan, Engkau menolong mereka, menyembuhkan, melepaskan mereka dari yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan, hari ini ketika kami menyembah memuji Tuhan dalam jemaah yang berkumpul bersama-sama, Tuhan pasti lebih disenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami belajar satu hari ini, biarlah Roh Kudus jangan hanya menghinggapi kami, tetapi memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi akal budi kami, memenuhi semua yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan di Choir Church. Kita akan ibadah jam 9 pagi ya, di Base Camp Jalan Pangeran Samudra 4 nomor 4, pagar besar. Nanti masuk saja Bapak Ibu Saudara yang di Palangkaraya tentunya. Dan kalau di luar pulau ya, atau di luar kota, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti Zoom-nya. Oke? Kalau ingin ikuti boleh komen di bawah, nanti kita akan berikan. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Haleluya.